Sini Pak. Oke, sebelah sini ya Pak. Di ruangan ini ada kursi kayak gini. Loh. Soalnya tujuan hari ini Pak, Pak. Tujuan hari ini Pak. Apa ini? Apa ini? Mau di syuting ini? Sebelah sini. Sebelah sini. Nanti buat saya di sini. Ini sayang. Nice. Kalau bisa anak-anak yatim yang depan Bu, boleh nggak Bu? Nah, kalau nanti Ibunya nanti. Depan sayang. banyak banget. Ibu di belakang terus sini deh. Ini baru loh. Karena saya juga nggak yakin loh ini. Sini bagus. Mau disatu Pak itu. Kita mau mulai ya? Pak Oce tadi udah di sini belum? Boleh udah di sini ya? Belum. Tahu sebenarnya panas untuk saya ini. Pada sholat dulu kita nampak di sini. Iya. Iya, ntar biasanya bareng. Bareng banyak. Yo. Yo. Pak Oce kan sama Pak Oce. Buruk ya? Anak yatim ini depan ya? Ya. Depan nggak ada? Jadi saya di kasih tahu kita ditemenin. Enggak. Saya kira foto aja. Kita pun yatimnya di depan, ibu di belakang. Ayo deh. Itu cuma yatimnya ya. Ini udah. Ini itu. Kamu pegang? Yuk. Kamu yang pegang? Oh, ya udah pulang. Di depan saya kan. Halo, rolling. Apa namanya? Oh, peleng. Ya? Jangan.
Iya, saya juga bilang, katanya suruh bawa mobil. Ayo Pak, apa tuh? Tilawah, Pak. Tilawah. Ayo makan aja. Gampang. Siap sini ya. Gimana? Bisa? Insya Allah. Banyak. Dia minimal 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa la nudhi'u illa anfusana wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan cintanya, dengan kasih sayangnya kita dapat menikmati hidup dunia ini hingga sekarang, dan dengan cintanya pula kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam hingga saat ini. Salam dan salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabatnya, dan kita umat yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Pertama, sekali ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu dan anak yatim. Ibu-ibu dan atas kehadirannya untuk mengikuti acara santunan anak yatim periode Mei sampai dengan Oktober 2014 di SCTV. Dan kedua, kami juga ucapkan selamat datang kepada Ustadz Dr. Hafaz Hifatullah kesediaannya untuk memberikan tausiah pada kesempatan kali ini. Untuk acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk acara kedua, nanti dilaksanakan pembacaan ayat surat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Bahrul. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. فويل
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sobat kasihan jazakallah kepada Ustazuna Makhlul Ulum yang telah membacakan dari surat Al-Maun untuk kita. Mudah-mudahan hati tergugah sehingga kita dapat menyerapi hal tersebut. Baik, Bapak sekalian, untuk acara kedua yaitu ada tausiah dari Dr. Ahmad Lutfifatullah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du, teman-teman pengurus masjid Masjid STTP yang dimana Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, adik-adik yang kita banggakan. Gembira sekali hari ini saya bisa ikut acara yang jarang ya. Acaranya kadang-kadang sebulan belum sekali. Namun seharusnya itu dilakukan seminggu sekali. Cuman di Indonesia setahun 2 kali. Lebaran anak yatim sama acara kayaknya pas mau lebaran ya, ada 2 kali. Kalau Rasulullah menyantuni anak yatim mungkin hampir tiap minimal seminggu sekali, kita menyantuninya baru setahun 2 kali. Adik-adik sekalian, Bu, saya pengen cerita nih Bu nih. Ibu pernah lihat mobil yang paling bagus yang pernah Ibu lihat mobil apa Bu, mereknya Bu? Yang bawah yang Alphard ya, Alphard Bu. Saya pernah diajak naik Alphard Bu. Saya biasanya naiknya Nissan. Tahu diajak naik Alphard. Tahu dia buka sendiri Bu. Iya, pas naik duduk rasanya empuk dah Bu, nggak kayak Metro Mini Bu ya. Terus pas nyenderan juga dia bisa nyender, kalau kita ke belakang dikit dia mundur sendiri Bu ya.
AC-nya enak, pas gajlogan nggak begitu berasa, pas kita ke Senayan, diajak ke Senayan City, nyampe depan sana dibukain Bu, dibukain, silahkan duduk, silahkan masuk ya, silahkan masuk. Kalau kita naik Metro Mini duduknya jauh Bu, jalan kaki. Tapi kalau naik Alphard dibukain pintu sama satpamnya. Cuman Bu, pas kita lagi ngisi bensin, itu kan tadi enak tuh ya, rasanya enak, gajlogannya juga nggak berasa, larinya kenceng, terus dengerin radionya, dengerin Qurannya, itu juga suaranya kayak di ruangan gimana gitu, enak ya. Tapi pas kita pergi ke pom bensin, minumnya juga enak loh. Minumnya dikasih premium nggak mau, maunya pertama. Pas kita ke tanyainnya ke bengkelnya nggak mau ya, bengkel yang biasa tuh Bu. Maunya bengkel yang khusus. Nanti juga pas kita nanya di tempat tokonya, di showroomnya, ternyata harganya juga cakep. Apa artinya Bu? Barang yang cakep juga ternyata harganya cakep dan fasilitasnya juga cakep. Nah kita ini kan rata-rata ini kan kita kepengen cakep Bu ya, pengen kantornya di mana, di SCTV lantai berapa, lantai 19. Kenapa? Surga kelihatan nggak? Kalian pikir ini tuh surga banget, surga kelihatan. Cuman kan kalau kita nggak bayarannya tinggi nggak Bu? Modalnya tinggi gak? Tinggi. Nah, begitu juga dengan ibu-ibu nih, ibu-ibu adik-adik kepengen kerjanya di tempat yang enak, gajinya juga enak, fasilitasnya enak, maka bayarannya juga harus enak. Nah, bayarannya enak apa? Belajarnya deh ya, belajarnya harus rajin, kerjanya harus rajin, doanya harus rajin, sholatnya harus rajin, ngajinya harus rajin, bantu orangnya juga harus rajin. Nanti hasilnya jadi enak. Gak ada nih teman-teman yang kerja di sini dulunya nggak belajar, tahu-tahu kerja di sini jadi direktur gitu. Gak ada tuh. Yang ada adalah mereka-mereka yang dulunya belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha, akhirnya mendapatkan tempat yang baik. Nah kita semuanya kayak begitu, adik-adik ya. Adik-adik kalau kepengen jadi orang hebat harus apa Dek? Harus rajin belajar. Boleh nggak malas? Nggak boleh malas. Nah buat teman-teman semuanya, teman-teman sebenarnya pengen berubah ya, pengen berubah dari yang kurang baik menjadi baik, terus dari yang udah cukup baik menjadi lebih baik lagi, yang udah lebih baik menjadi lebih hebat lagi. Caranya kayak gimana sih? 2 minggu yang lalu saya ceramah di Istiqlal, ceramah Isra dan Mi'raj tentang sholat. Intinya sholat itu implementasi dampak sholat dalam kehidupan sehari-hari. Intinya Bu ya, sholat itu kalau kita pahami dengan baik, itu sholat bisa menjadi awal sebuah perubahan. Kenapa kok menjadi awal sebuah perubahan? Atau bahkan mungkin bisa menjadi media perubahan? Sebabnya adalah di sholat itu ada dialog kita sama Yang Maha Kuasa. Di sholat itu ada permintaan kita sama Yang Maha Kuasa. Di sholat itu ada tempat mengadu kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu dan enaknya siapa yang bisa melakukan sholat? Orang miskin bisa, orang kaya bisa, yang masih jomblo bisa, yang udah punya bini 1 pengen 2 bisa. Yang lagi sakit bisa, yang lagi sehat juga, apalagi yang kecil bisa, yang gede juga bisa. Nah ketika kita pengen berubah nih,
Ibu lagi pengen apaan nih? Ya Ustaz, saya masih kontrak, pengen punya rumah. Sholat aja. Sholat isinya apaan? Ya sholat, habis sholat angkat tangan dah. Ya Allah, udah 25 tahun saya kontrak terus nih, pengen dong punya rumah. Besok doa lagi, besoknya doa lagi. Terus anak kita nakal nih, anak kita nanti nakal atau enggak nih? Namanya siapa namanya? Denny nakal gak? Enggak. Sholatnya rajin gak? Rajin sholatnya. Nah kalau ibunya pengen sholatnya lebih rajin lagi, ngadu ke Allah. Ya Allah, anak saya Denny nih sholatnya rajinnya pas maghrib doang gitu. Biar isanya tambah rajin, biar subuhnya juga ikut rajin, biar sekolahnya rajin. Bisa gak Bu? Berubah gak? Insya Allah berubah. Nah Allah jangan bilang kalau Allah kehendaki Bu, akan tapi Allah insya Allah menghendaki. Kenapa kok kayak gitu? Karena kan kita kan tugasnya meminta. Ketika kita meminta, Allah bilang ud'uni astajib lakum, mintalah akan aku kabulkan. Kita mau mintanya apaan? Apaan aja Bu? Apaan aja? Saya kemarin Bu, seminggu yang lalu dipanggil orang. Panggil orang ke rumahnya disuruh bagi warisan Pak. Bagian warisan, anaknya ada 7. Yang saya bagiin warisannya cuma 0,5 triliun doang. Setengah triliun. Baginya enak Pak. Bagi sini 1 rumah udah dapat semuanya 7. Bagi ruko dapat lagi, bagi ruko lagi dapat lagi, bagi tanah dapat lagi. Yang gak enak kan ini Pak, yang gak enak bagi warisan kepada orang yang punya utangnya banyak. Baru kita mau bagi, ya Ustaz, utangnya masih ada tuh, udah sono, potong lagi. Mau ini lagi, ingat lagi yang tuh, ada sama Pak Haji Soleh masih punya utang, potong lagi. Kapan bagiinnya Pak? Motong kalau yang kemarin enak tuh betul. Kita ngasih, putar sekali, masih putar lagi, putar 2 kali, masih putar 3 kali, masih putar Bu. Akhirnya kan bandar dapat kan? Bandarnya siapa yang bagiin Pak? Yang bagiin dapat kecipretan Bu. Nah itu dapatnya lewat mana? Ternyata Bu dapatnya lewat doa Bu. Lewat doa. Nah ibu itu rajin nggak sholatnya? Alhamdulillah orangnya rajin sholat. Nah adek kelas berapa Dek? Kelas 6. Udah lulus belum? Pengen masuk sekolah mana? SMP mana? SMP Saliti. Oh, 1. Anak-anak gak gaul nih Pak ya. Udah diterima belum? Belum ya? Pengen gak diterima? Pengen? Caranya tau gak? Kapan? Pakai sholat. Ibu ya, yang masih kontrak siapa yang masih kontrak? Masih kontrak. Siapa yang masih kontrak? Ya Allah, kalau masih kontrak tadi itu habis sholat selawatin. Puterin dari rumahnya. Allahumma shalli ala Muhammad, puter. Allahumma shalli ala Muhammad, nyampe situ. Ya Allah, di rumah cakep. Kayaknya pantas buat saya. Ya Allah, kasih dong. Ya Allah, dikasih Bu. Dikasih yang mana? Yang kita minta. Ini kejadian saya ngajar di sebelah STP yang lama Pak, di BIP. Ngajar kayak gitu. Dan yang ini harus pakai hakul yakin ya, kalau pakai setengah yakin nggak bisa. Ini pakai hakul yakin, ada 1 orang Pak. Dipraktekin tuh, bisa ceramah. Dipraktekin, besok dapat paling seminggu ya, saya ngajar berikutnya dapat rumah yang dia pengenin. Dapatnya dari mana? Bukan dari kantongnya dia. Kok bisa kayak begitu? Harus modal yakin.
modal minta terus modal yakin. Ada cerita beneran. Ada saya punya murid tinggalnya di Menteng, Bu. Di Menteng masih kuliah. Ketika ngelihat satu rumah di Menteng, beliau selalu berhenti di situ dan angkat tangan. Ya Allah, di rumah cakep nih. Saya pengen banget punya rumah kayak begini. 16 tahun kemudian atau 30 tahun, saya lupa angkanya. 30 tahun kemudian kalau nggak salah, itu rumah itu jadi milik dia beli 16 miliar. 5 tahun, itu belinya mungkin 5-6 tahun yang lalu. 16 miliar. Kan kita miliki nggak apa-apa kan Bu ya? Saya pengen apaan nih? Pengen Alphard tadi Bu ya? Pengen Alphard. Saya puterin, habis saya puterin, nggak usah salah Muhammad, nggak usah salah. Tujuh kali, saya bilang gini, ya Allah, ini Alphard kayaknya pantas buat saya. Ya Allah, anterin ke rumah. Itu jadi, ini kejadian benar nih Pak. Kejadian benar. Saya naik BMW seri 7, yang James Bond pakai itu. Iya, pulang dari ceramah Maulid. Pulang dari ceramah Maulid, naik itu dianterin Bu, ternyata enak. Saya diceritain nih, kok sebab-sebabnya apa ini? Dia naik mobil BMW. Ceritanya dia pengen ketemu temannya nih, yang nyopirin BMW. Ketemu temannya, ketemu di mana Mas? Ketemu di showroom aja, saya di showroom. Pergilah ke showroom. Nyampe di showroom, temennya lagi naksir BMW yang seri X yang ditabrak di tol Ciawi. Itu naksir itu, ini datang nih, teman saya datang, mau kesini, jangan sini dah, jangan sini, sebelah sana aja. Ini saya yang mau, gitu. Kamu ngambil yang lain, atau mau lihat-lihat yang lain, jangan liatin ini. Akhirnya teman saya dari yang lain. Diliatin sama Toto berhenti depan seri 7. Ini cakep nih mobil. Ente mau gak nganterin anak ke Majelis Taklim? Kalau mau dapat pahala banyak, anterin anak ke Majelis Taklim, pahalanya banyak. Diajak ngomong gitu, habis diputerin diajak ngomong, datang tuh penjaga showroomnya, ibu-ibu datang, Mas, ini belinya pakai duit Mas, nggak pakai doa. Karena kan kita sampai berdoa, Mas belinya pakai, emang berapa harganya? 1,7. Dijawab, kalau 1,7 kah, mendingan saya beliin tanah buat pesantren daripada beli buat BMW. Sama kok rasanya dengan enggak lain katanya. Akhirnya singkat kata selesai keluar. Tapi udah diajak ngomong tadi, BMW-nya diajak ngomong. Kalau belum mau, datang ke pesantren, anterin saya ke pengajian, pahalanya banyak. 2 minggu persis, 2 minggu setelah dia ngomong, mobil itu nyampe ke rumahnya. Nyampe ke rumahnya, 3 hari kemudian saya naikin. Cuman sayangnya saya naikinnya sebagai penumpang, bukan sebagai pemilik. Itu tenang. Pas saya naik, saya bilang, Ustaz, mobil ini salawatin Kak, jangan. Ditaruh pindah tangan gitu, pindah tangan. Nah, ibu-ibu ya, kalau mau merubah anaknya pengen pinter ya, kayak gini, usah aja, bacain selawat, habis itu doain. Kamu aminin atau kamu yang doa, ibunya yang aminin. Mintanya apaan? Ya jelas mintanya tadi pakai bayaran. Bayarannya apa? Sholat, bayarannya baca ngaji, bayarannya itu bayarannya. Allah kan bayarannya nggak mau apa-apaan ya, bukan pakai tanah, bukan pakai apa. Itu kayak begitu. Ini sekarang ini saya lagi minta duit nih Bu nih, lagi minta duit, tapi ngarepnya jangan sama orang, ngarepnya sama Allah. Kenapa kita harus ngarep sama Allah? Ini buat pelajaran buat kita bapak-bapak sekalian. Saya juga karena saya ngajar di tempat-tempat yang elit, akibatnya juga muridnya banyak yang itu, banyak yang orang elit.
saya kenal, sering konsultasi segala macam. Ternyata beliau punya rumah 1, 2, 3, 4, 5 di Jakarta aja ada yang sampai 10.000 meter. Di daerah-daerah yang nggak ada yang kurang dari 10 miliar ya. Sekarang ini nggak ada yang kurang dari 20 miliar. Ada berapa rumahnya? Nah saya sangka saya dekat apa dia bakal kecepatan. Saya harap mudah-mudahan kecepatan. Saya bikin program ini kayaknya dicipretin nih. Saya bikin program ini kayaknya dicipretin. Ternyata bikin program ini kagak kecipretan. Bikin program ini kagak kecipretan. Program itu kagak kecipretan. Yang salah di mana Pak? Salahnya adalah saya tawakal sama manusia. Allah sentil saya. Lo tawakal sama manusia kagak bisa apa-apa. Manusia dasarnya pelit. Dasar kita semuanya punya dasarnya pelit. Nah, dasarnya pelit. Jangan tawakal sama manusia. Tawakalnya sama Allah. Nah, yang kemarin saya bagi-bagi itu, bagi-bagi punya orang ya, bagi-bagi orang yang 1,5 triliun Bu. Saya nggak pernah tawakal. Saya nggak pernah tawakal, nggak pernah minta-minta sama beliau. Ternyata tawakal kita sama Allah dicipretan. Cipretannya saya dikasih emas sekitar 300 gram doang. Sama tanah 2 hektar di Lampung, ya. Di Lampung sama satu lagi nih kalau jadi ada satu kosan 30 pintu. Ya, itu sebelum ini dia mau wakafin. Itu ternyata Pak, gitu. Kalau kita tawakalnya sama Allah, cipretannya banyak. Kita tawakal sama manusia, kagak. Nah, cipretannya 1 juta, 2 juta. Mau kita proyeknya gede, 1 juta, 2 juta, berasa apa aja? Kan nggak berasa apa-apa. Nah, ibu juga gitu, ada juga gitu. Jangan nih orang kaya dideketin, dah, dipepet. Nggak ini Bu. Jangan kayak begitu. Yang kita deketinnya Allah. Nanti kalau misalnya kita nggak dekat sama orang kaya, gimana? Siapa yang bantuin kita? Yang bantuin kalau kita dekat sama Allah, yang bantuin kita Allah. Nah, ada ini benar-benar cerita beneran. Banyak banget kejadian yang luar biasa. Berangkatnya dari doa. Ini contoh nih, ibu pengen beli rumah nih, jangan yang gede-gede dah. Karena kalau masuk kontrak ukuran 45 dah. Rumah bekas kontrakan kita jadi yang itu rumah sendiri kan gitu ya. Nah itu kan ditulis tuh dijual kan gitu, dijualnya foto. Ini habis foto, ini apa namanya, bawa ke musola, bawa ke masjid. Jangan kasih orang masjid Bu, taruh di situ sholat. Kalau waktu sholat zuhur, asar, habis sholat lagi, sholat hajat. Habis sholat hajat, lihatin foto. Ya Allah, ini foto yang akan hajatin ya Allah. Engkau lebih tahu daripada aku. Dan foto kayak gini, tahu-tahu Bu, ada orang datang sholat. Assalamualaikum. Dia bingung, ibu habis sholatnya khusyuk banget. Lihat apa? Ibu SMS siapa? Enggak SMS Pak. Lihat foto apa? Foto rumah ibu? Bukan. Rumah saya rumah orang. Nah, terus ibu lihat pengen punya yang kayak gini, anak masih kontrak. Ibu masih kontrak. Ibu sholatnya udah lempeng nih. Rajin, alhamdulillah Pak, rajin. Di daerah mana itu? Daerah sini. Daerah Ciledug. Sebelah sonoan masih murah. Berapa duit? 100 juta. Ya, alamatnya Bu tinggalin. Kasih tuh, Ibu kasih nomor teleponnya kan. Habis nomor teleponnya, Ibu, alhamdulillah saya bakal dapat rumah. Lupa sholat. Ketika lupa sholat, didatang nggak Pak? Lupa tuh. Padahal dia udah niat bener. Harusnya kan sholat lagi besok gitu. Lihat lagi, lihat lagi. Ya Allah, ini cara kepunya Allah nih. Kemarin baru nanyain, sekarang datengin dong kan gitu kan. Kita dialog tuh sama Allah kayak begitu. Besoknya kan didatang Bu. Dan Bu,
rumah yang mana yang mau dijual? Ini dia. Nah, dia ngomongin, Pak, ini saya beli ini buat ibu ini. Ya Allah, ya Rabbi. Bener nggak sih Pak cerita yang kayak gini? Ya, bener banget Bu. Bener banget bagi yang yakin, bener banget bagi yang tak. Kok bisa? Kan Allah ala kulli syai'in qadir. Kan Allah fa'alul lima yurid. Kan Allah itu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Kan Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kan semuanya milik Allah. Yang salah adalah kalau kita minta sama Allah tapi nggak ngopenin Allah. Apa bahasa Indonesia yang ngopenin? Nggak peduli sama Allah. Mintanya mau tapi pedulinya enggak. Pedulinya kayak gimana? Ya sholatnya, puasanya, baiknya, sopan santunnya, peduli sama orangnya. Nah, kalau kita laksanakan itu, ntar ada aja Bu, ada aja yang jalan. Contoh yang paling simpel ya, contoh yang paling simpel, ada orang bersihin jalanan, contoh ada mobil berhenti ngasih orang ngasih apa box nasi box sama ngasih duit mungkin 50.000 atau 100.000. Padahal kan di sebelah sana kan ada lagi ya Bu ya, tapi kok yang dikasih dia. Padahal status sama, jamnya sama, lokasinya iya berdekatan. Kenapa dia dikasih yang ini kan rezekinya dia. Rezekinya dari mana? Rezekinya ngatur siapa? Allah. Kenapa kita nggak minta sama yang ngatur? Kesalahan yang terjadi kepada kebanyakan kita ketika menghadapi masalah adalah kurang minta sama Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tadi saya dari Tangerang Pak, dari Tangerang pengajian jam sampai jam 10 selesai, tapi keluar dari ruangan 8.30. Saya udah 3 kali ngajian di situ. Terus biasanya lewat kebun jeruk macetnya bukan main tuh. Ini bangsa nggak nyampe SCTP kalau modelnya kayak di kebun jeruk. Saya ambil jalan Cengkareng, bandara Cengkareng. Ternyata sama Pak, macetnya kayak gitu. Saya ingat hadis dan suka saya ngamalin. Padat banget, nempet dan nggak jalannya ya Allah cuman 10 kilo kali. Saya baca Bu, la ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiup buka. Agak macet lagi, baca lagi, tiup buka. Baca lagi, agak macet lagi, tiup buka. Nah ini nyampe sini Bu. Kalau nggak ditiup mungkin nggak nyampe kali. Yang bisa niup siapa? Kita semuanya bisa niup. Doanya terbuka kok, bukan doa kita doang. Nah kita lagi ada masalah apa? Itu setiap kali ada masalah Allah membuka, dan kita tinggal dan perubahan itu medianya adalah doa. Nah doa yang paling cakep ada di sholat atau setelah sholat. Nah, kita karena itu sholat kita disuruh 5 waktu, kita sholat disuruh tepat waktu, sholat disuruh kita berjamaah, sholat kita disuruh ke masjid. Nah kalau ini yang kita lakukan, percaya deh. Kalau hari ini ada beberapa orang di sini ya yang disantuni, kita santuni dengan alasan tadi itu mereka berhak. Saya doain Bu, mudah-mudahan Ibu besok-besok nggak disantuni lagi. Amin ya. Nggak disantuni lagi, amin. Nah itu yang itu. Saya drama di Wali Kota Jakarta Barat ada Bunga Muharram, ada sekitar mungkin 3.000-4.000 anak yang duafa. Hari tahun ini kita akan ngasih 3.000. Mudah-mudahan kata wali kotanya tahun depan 5.000, tahun depan 4.000, sekarang 3.000. Saya ceramah saya balik. Mudah-mudahan yang hari ini dapat, tahun besok nggak dapat lagi. Kan pada protes, jangan begitu dong. Doa kita kan supaya
besok udah lebih baik, udah bisa memberi. Nah, ibu mau gak memberi? Mau beri, caranya udah tahu? Minta kepada Allah untuk perubahan. Perubahannya apa? Ya kita introspeksi kan. Saya masih malas, rajinin ya Allah. Kerjanya kurang rajin, rajinin ya Allah. Bangun subuhnya kurang rajin, rajinin ya Allah. Tahajudnya kurang rajin, rajinin ya Allah. Sama suami kurang open, kurang peduli, peduliin ya Allah. Apa-apa yang negatif kita geser. Karena kita kurang peduli sama pendidikan anak, ya Allah mudah-mudahan saya peduli. Geser. Suka ngomongin orang, jadi nggak ngomongin orang. Kita minta sama Allah. Anak kita ajak untuk doa sama-sama. Insya Allah ya tahun depan pas lebaran anak yatim lagi, ibu nggak ada diundang lagi. Kenapa? Kemarin hari ini kan diundang karena masih kontrak, tahun besok udah nggak kontrak. Di depannya udah ada toko kecil ya, warung kecil, udah pengusaha kecil. Rajin doanya, cakep. Terakhir Pak, 4 malam yang lalu atau 5 malam yang lalu, saya juga dipertemukan sama orang yang sedekahnya satu tahun tuh ya kadang-kadang 2 miliar, kadang-kadang 3 miliar Pak. Saya juga nggak tahu kenapa saya dipertemukan oleh beliau. Beliau iniannya apa namanya, rajin berubahnya itu. Habis selalu minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, dipraktekin ilmu sedekahnya. Pas disuruh sedekah sekitar 6 miliar. Ketika mau sedekah, datangnya ke Ustaz Yusuf bilang, udah sedekah aja 10% dari keuntungan. Dari keuntungan, terus kirain Ustaz Yusuf sedekah dari 10% dari keuntungan paling ya 10 juta, 100 juta gitu. Gak taunya Ustaz, saya bayar hari ini saya bayar 3 miliar, besok kurangnya 3 miliar lagi. Karena saya gak punya duit 6 miliar sekaligus. Saya cicil yang 3 miliar. Deal. Deal karena proyeknya 12 triliun. Ternyata apa Pak? Proyeknya tender kalah. Ketika kalah, kemarin saya ketemu orang ya Pak. Ketika kalah, dia nggak putus asa, dia tetap berdoa. Ternyata dikeluarin jalan yang tidak disangka-sangka. Tendernya diulang, menang dapat proyek 12. Udah kayak gitu ya sampai dari tahun 2000 berapa tuh, awal 2000. Sekarang ya hobinya setahun itu ya sekitar 2 sampai 3 miliar. Kemarin ada satu kesulitan dana, tanpa pakai ngomong apa-apa saya 2,5 miliar. Malam itu saya dengar sendiri, tanpa bahasa Betawinya tanpa tetek bengek, ya saya tutup karena kekurangan, saya tutup 2,5 miliar. Kurangnya ntar dari yang lain. Nah ini kok bisa kayak begini? Inilah yang nah dia kekuatannya di mana? Ada di doa. Siapa yang bisa berdoa? Ibu bisa berdoa, saya bisa berdoa, kita semuanya bisa berdoa. Cuma kan sayangnya kan kita habis sholat nih, Ustaz yang kita cari apa? Sendal. Kita cari apa? Handphone. Siapa yang SMS doanya mana? Doanya paling banter ikutin aminnya. Tebarulung deh, ngaminnya doang. Doanya kagak mau. Ini kan kebanyakan kita kan begitu. Podcast aja tuh, rekam aja Ustaz. Rekam tuh yang di musola sana bawah. Kan perilakunya kayak begitu. Yang benar-benar berdoa paling cuma berapa persennya doang, 10%-nya doang. Yang nggak sholat lebih banyak lagi. Nah ibu ya, adik-adik ya, ilmunya udah ada, sekarang tinggal praktek. Habis praktek, kita pengen tahun besok ibu diundang. Yang diundang orang lain
ya, Ibu udah menjadi sponsor untuk ikut membantu acara yang seperti ini. Dan kita yang ngundang ya, kita yang ngundang, ayo kita tingkatkan kualitas kita lagi. Salah satu jalannya adalah dengan berdoa. Berdoa yang terbaik adalah di sholat, dan sholat itu sendiri secara arti bahasa adalah doa. Dan sholat merupakan media perubahan dari apa saja yang negatif menuju yang positif. Dan itu kita dikasih kesempatan secara paksa, dalam tanda petik 5 kali. Kalau dokter kan maksain 3 kali tuh, maksain 3 kali minum obat. Dan kadang-kadang seminggu udah selesai, besok nggak minum lagi. Kalau kita kan Allah paksain dalam tanda petik ya, 5 kali. Kalau dokter 3 kali kita minum 5 kali, salah, bisa overdosis. Sholat kita disuruh 5 kali, kita tambahin jadi kopiah, dia jadi tahajud, jadi 2, apa-apa, lebih baik lagi. Manfaatnya lebih hebat lagi. Nah, ini kita amalin. Siapa tahu teman-teman yang di sini Alphardnya tinggal nunggu di bawah, biar ke Senayan City-nya dibukain pintunya. Jangan buka pintu sendiri mulu, apalagi turunnya jauh, karena naik baja ya. naik baja kok turunnya jauh. Kalau naik Alphard kan turunnya deket. Apalagi naik Ferrari boleh parkir di parkir. Ini kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita yang membagi Allah berkahi. Allah tingkatkan kualitas kita, dan yang dibagi juga terus berdoa biar tahun besok sudah mulai membagi. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar Winnya ikut ya. Baik, cara selanjutnya setelah disambut setelah saya yang biasa kita berikan sambutan dari Ketua RT STP Bapak Diki, diwakili sama Pak Ajibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pemberian santunan kepada anak yatim. Ya, Langsung deh ke Palembang. Assalamualaikum. Langsung ke Palembang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pemberian santunan kepada anak-anak yatim Tuhan. Saya terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu juga telah hadir di sini, juga dengan teman-teman dari CPP dan grup dari Indonesia dan lainnya yang telah menyempatkan untuk menyaksikan pemberian santunan kepada anak. Nah, sebelumnya mari kita berdoa membacakan Al-Fatihah. Kita doakan semoga teman-teman kita, bapak-bapak yang lain yang telah memberikan santunan kepada kita semua ini yang hadir ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang mendoakan semoga amal kebaikan dari teman-teman kita yang memberikan santunan ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya sebetulnya pengurusnya masih baru dan saya juga diminta untuk mewakili sebagai ketua dari Majelis Ta'lim SPT. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah
membantu menyiapkan acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan amal kebaikan Bapak-bapak sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi adik-adik yang saat ini hadir semua wakili dari teman-teman, mudah-mudahan hari ini santunan ini bisa bermanfaat buat adik-adik semua untuk pendidikan. Tapi yang jelas adik-adik harus punya semangat dan punya motivasi untuk bisa maju karena persaingan sangat berat buat kita semua. Jadi adik-adik juga harus banyak belajar, banyak sholat juga. Seperti yang tadi Pak Ustadz katakan bahwa semua itu tidak ada hasilnya kalau kita juga memang tidak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit mungkin saya akan juga sharing juga. Ini bukan riak, tapi ambil hikmahnya dan ambil pelajarannya mana yang baik. Mungkin bisa dipakai buat adik-adik semuanya, karena apa yang kita minta pada Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita minta. Nah, saya waktu itu saya tinggal di Depok, saya punya rumah yang masih kecil di Perumahan 5. Kebetulan saya juga punya anak 2. Nah, di rumah saya cuma 2 kamar, 1 kamar buat saya sama istri, yang satu lagi anak-anak saya kan 2, jadi 1 kamar berdua. Nah, kebetulan saya ada rezeki waktu itu di rumah, persis di sebelah rumah saya, mau dijual. Nah, ini saya kan juga ingin memberikan terbaik buat anak-anak, mungkin juga yang lain juga kan punya perasaan seperti itu. Nah, kebetulan rumahnya itu mau dijual, saya coba nego karena orangnya memang tidak ada di tempat. Jadi saya komunikasinya juga agak sulit dan memang agak lama untuk negosiasi harganya. Sehingga saya sempat agak kesal juga karena belum sempat deal dengan harga itu. Sehingga saya bicara dengan istri saya bahwa udah kalau memang nanti rumah itu gak jadi beli, kita berangkat haji aja. Saya sempat bicara begitu seperti istri saya. Tapi karena saya masih penasaran ingin berikan terbaik kepada anak-anak, akhirnya saya coba bicara lagi, akhirnya deal, ketemu harganya, dan kita waktu itu udah siap untuk ke notaris untuk bikin akte jual belinya. Dan pada hari hanya saya sudah datang ke sana, tapi yang jual itu tidak datang. Selama seminggu saya juga nggak ada informasi apa-apa dari penjualnya. Hingga saya berpikir, waktu itu saya sempat agak marah juga, ini ada apa nih gitu, Allah ngasih cobaan apa kepada saya. Tapi alhamdulillah karena saya waktu itu sudah niat mau haji, akhirnya saya sempat mendaftarkan haji, dan alhamdulillah selama dalam waktu 2 bulan saya sudah dapat porsinya. Saya perlu berikan saya untuk ibadah haji bersama keluarga dengan istri saya. Nah, disitulah bahwa mungkin Allah melihat bahwa saya ini jangan mikir dunia dulu gitu, tapi suruh ibadah dulu. Tapi tetap saya punya keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Akhirnya saya dapat haji, saya minta di tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, saya minta mudah-mudahan Allah kasih penggantinya untuk rumah saya. Memang semua doa itu tidak langsung Allah berikan. Jadi adik-adik juga, ibu juga harus sabar minta doa kepada Allah itu, karena saya juga baru 10 tahun ini baru diberikan Allah rumah yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, itu juga saya juga nggak nyangka waktu itu, waktu saya cari rumah di daerah masih daerah Depok juga, waktu itu saya sudah deal juga. Ternyata begitu saya ingin bayar uang mukanya, orang itu batalin. Saya coba berpikir lagi, Allah masih apa cobaan apa lagi buat saya ini. Tapi saya tetap berdoa terus, dan alhamdulillah karena waktu itu saya satpam yang cari rumahnya, saya bilang sama satpamnya, Pak, rumah itu nggak jadi dijual, batalin. Tapi satpam itu memberikan ketegaran kepada saya supaya saya bersabar. Ini belum rezeki Bapak. Tapi saya tetap berdoa terus, dan waktu saya pulang dari rumah orang tua saya pada hari yang sama, itu satpam telepon saya. Kebetulan saya lewat di rumah tempat mana yang waktu itu saya cari rumah, dia ngasih tahu bahwa ada rumah lagi yang mau dijual. Dan alhamdulillah setelah saya lihat ke sana, rumahnya itu langsung deal. Saya juga nggak tahu, ternyata Allah memberikan yang lebih baik dari yang rumah yang pertama saya membayar uang muka itu. Jadi ini juga mungkin buat pelajaran buat adik-adik sekalian dan juga teman-teman sekalian, bahwa kita berdoa harus sungguh-sungguh dan jangan putus asa, karena apa yang kita minta insya Allah akan berikan sesuai dengan kesungguhan kita juga. Jadi nanti juga adik-adik
harus berdoa, terutama doakan ayah atau bapak yang telah mendahului adik-adik supaya beliau diterima iman Islamnya, dimaafkan dosa-dosanya, dan juga jangan lupa yang masih hidup pun ibu juga didoakan supaya ibu juga bisa tegar nantinya bisa membimbing dari semuanya. Yang jelas adik-adik harus lebih banyak belajar supaya jadi pintar. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dan ibu dan adik yang ada di sini. Mudah-mudahan sumbangan yang telah diberikan oleh teman-teman ini bisa bermanfaat buat adik-adik untuk pendidikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak sekalian, sebenarnya ada sambutan lagi dari BOD, Board of Director. Mumpung beliau Pak, karena beliau tidak hadir, mungkin diwakili oleh Bapak Wahyu. BOD. Baik. Wahyu mau wakilin di BOD? Kan kamu muter tadi, nggak tahu apa. Baik, langsung aja kita masuk ke acara selanjutnya. Santunan yatim akan saya tadi yang belum absen siapa? Yang belum absen tadi, yang belum absen banyaknya. Cek bacain aja ya, nanti diharapkan maju untuk kita kasih santunan saya simbolis oleh Bapak Indra. Baik, yang pertama Denny Malik maju. Terus Lintang Putri, Angelina, Aji Sumar, Mas Syahid. Ini yang datang ya. Mulki Rizky, Ilham. Oh, yang tadi belum datang, belum absen? Ada berapa orang? Maju aja, maju. Ya, yang tadi belum absen, maju. Baik. Namanya siapa itu? Ntar aja. Nanti kalau yang belum absen disul ya. Baik, menurut kalian ini santunan untuk 2 bulan, periode bulan Mei dan bulan Juni. Satu bulannya sebesar Rp200.000. Jadi pada saat ini kita serahkan Rp400.000. Untuk selanjutnya akan kita berikan kepada karyawan atau referensi yang telah memberikannya. Mungkin untuk penyampaian secara simbolis bisa disampaikan oleh Bapak Indra dan Bapak Diki sebagai ketua. Oke, silakan. Ya, saya itu. Pas nyampe itu, pas nyampe. Baik, ada saya. Ya, bisa duduk kembali. Terakhir kita baca doa akan dipimpin oleh Pak Haji Samsudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ya dicatat oleh malaikat Allah sebagai saksi-saksi
kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang sudah pasti menjadi kecintaan Nabi besar Muhammad, karena Nabi kita sendiri juga yatim. Oleh karena itu mari kita tutup lagi dengan doa. Kalau masih ada dalam hati kecil yang tertinggal keinginan atau hajat, tolong disampaikan dalam hati langsung pada Allah, akan dicatat dalam malaikat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami bersyukur bisa berkumpul di tempat yang mulia dan Engkau muliakan ini. Mudah-mudahan kami semua dijadikan manusia-manusia yang memiliki kemuliaan hidup, diantaranya akhlak, kemuliaan, kekayaan dan kekuasaan untuk kebaikan di dunia. Ya Allah, sampaikan salat kami kepada Nabi kami, Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kami mencoba melakukan satu perintah, yaitu menyantuni anak yatim, dan harapkan kepada kami semua, ya Allah, janganlah tercatat kami termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kami berusaha menjalankan berkah agama dengan berharap keberkahan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Pada akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kehidupan di dunia yang terbaik menurut ya Allah, dan berikan kami kebaikan di akhirat dengan masuk surga bersama orang-orang yang baik dan berbuat baik. Wassalamualaikum Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada sekalian, sebelum ditutup acara ini, kami beritahukan bahwa bagi yang belum absen, belum menerima uang transport sebesar 100.000, bisa ke saya untuk mengambil uangnya. Lalu kalian telah menerima bisa tanda tangan ya kepada Bapak Tono. Baik, sebelum itu marilah ditutup, sebelum selesai ditutup acara ini dengan membaca hamdalah dan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa magis. Semoga menghentikan asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ibu-ibu yang itu tamu bisa tanda tangan, kalau terima Pak. Tadi uang yatim, lagi yang belum lapor bisa ambil ke saya. Ambil dulu.